Nah, saya di sini akan menyampaikan sedikit mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemerdekaan belajar memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk mendorong mahasiswa agar memperoleh banyak ilmu guna dapat digunakan dalam dunia kerja nanti. Jadi tidak hanya fokus dalam satu bidang, namun bisa mempelajari suatu bidang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Iva. Saya dari Universitas Tidar, asal dari Demak. Nah, saya di sini akan menyampaikan mengapa saya ikut relawan itu, karena saya ingin menambah pengetahuan dan mengasah ilmu saya juga agar saya dapat bermanfaat bagi orang lain. Juga karena pandemi ini membuat pendidikan itu sangat terganggu, maka saya sebagai mahasiswa di FKIP atau Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu sangat prihatin akan pandemi ini. Itu menyebabkan siswa tidak dapat belajar dengan baik. Maka oleh karena itu saya ingin mengamalkan ilmu saya agar bisa bermanfaat untuk siswa-siswa. Nah, saya di sini itu mengajar untuk siswa SD, TMI, dan juga ada juga siswa MTS atau SMP. Nah, itu salah satu itu menjadi alasan saya untuk mengikuti program ini. Nah, menurut saya itu program ini sudah dapat membantu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia di masa pandemi ini. Mungkin ada beberapa yang perlu ditingkatkan lagi dalam program ini dengan menekankan atau menambah jumlah volunteer untuk program ini agar rata itu di Indonesia ada volunteernya semua itu. Menurut saya begitu. Nah, kendala yang saya alami selama mengikuti program ini itu untuk menemukan waktunya. Itu kadang siswa-siswa ada yang tidak bisa atau kecapean atau bagaimana, makanya dari itu saya sulit untuk menentukan waktu. Nah, berikut ini jadwal dari program yang saya lakukan. Nah, pada pertama itu pada hari Selasa tanggal 1 Desember tahun 2020. Yang kedua Kamis 3 Desember 2020. Yang ketiga Jumat 4 Desember 2020. Itu ada yang pukul 15.30 sampai 16.30 dan ada yang 12.30 sampai 13.30. Untuk minggu kedua itu tadi untuk minggu yang pertama, ini untuk minggu yang kedua tanggal 8 Desember, tepatnya pada hari Selasa. Selanjutnya hari Rabu tanggal 9 Desember itu masih minggu yang kedua ini. Nah, itu yang keenam masih di minggu yang kedua. Saya laksanakan di hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020. Nah, minggu yang ketiganya itu Selasa 15 Desember 2020, Kamis 17 Desember 2020, dan juga saya laksanakan di hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020. Pada minggu yang keempat saya laksanakan di hari Selasa 22 Desember 2020, Kamis 24 Desember 2020,
dan juga Minggu 27 Desember 2020. Itu semua tadi merupakan jadwal saya ketika melaksanakan atau mengikuti program mengajar ini. Nah, ini merupakan analisis kegiatan dari sebelum kegiatan dan sesudah kegiatan. Dari yang pertama atau pada minggu yang pertama, hari pertama, siswa belum bisa hafal perkalian dan pembagian 1 sampai 100. Nah, di sini masih banyak siswa-siswa SD, ada juga SMP yang belum bisa atau belum memahami tentang perkalian dan pembagian. Nah, setelah kegiatan tersebut, siswa bisa hafal perkalian dan pembagian 1 sampai 100 dan jika ditanya bisa cepat menjawabnya. Nah, setelah melaksanakan kegiatan itu, siswa sudah sedikit lebih memahami tentang perkalian dan pembagian 1 sampai dengan 100. Nah, pada minggu yang kedua itu siswa sudah malas belajar atau tidak punya semangat untuk belajar di masa pandemi ini. Mungkin sudah terlalu lama belajar online, dia malah malas belajar secara offline atau tatap muka. Nah, pas kegiatan, siswa semakin senang dalam belajar. Di sini saya ingin sekali atau saya terapkan motivasi kepada siswa agar dalam keadaan apapun siswa itu tetap ingin belajar, tetap semangat belajar. Mungkin seperti itu di hari keduanya. Nah, yang ketiga, siswa banyak yang belum bisa itu mengaji. Nah, saya di sini juga menerapkan pembelajaran mengaji karena mengaji itu penting sekali. Nah, setelah kegiatan itu siswa semakin lancar mengaji. Ya bukan langsung lancar sih, cuman sedikit-sedikit bisa mengaji. Ya bertahap lah. Nah, yang keempat, siswa asik bermain dengan temannya, siswa antusias untuk belajar pasca kegiatannya. Pada yang keempat ini atau hari pertama di minggu yang kedua itu saya ajak siswa untuk bermain-main agar dia semangat untuk bermain dengan teman-teman. Dan siswa setelah itu antusias untuk belajarnya itu sangat tinggi, dia tambah semangat lagi untuk belajar meskipun belajar di rumah. Yang kelima, saya terapkan materi pelajaran atau mata pelajaran tentang IPA. Nah, sebelum kegiatan para siswa itu kurang suka dengan pelajaran IPA. Karena siswa banyak yang kurang suka, maka saya berpikir untuk membuat siswa itu suka dengan IPA. Maka oleh karena itu saya menerapkan ilmu IPA dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan siswa-siswa tersebut, seperti tentang matahari, fotosintesis, dan lain-lain. Juga saya mengajari tentang planet dan lain-lain agar siswa itu tertarik untuk mempelajari IPA. Nah, setelah kegiatan, para siswa akhirnya sedikit demi sedikit itu menyukai pelajaran IPA.
Nah, yang keenam atau hari ketiga minggu kedua itu siswa belum bisa membaca dengan lancar. Ada beberapa siswa yang belum bisa membaca dengan lancar. Lalu saya ajari dia membaca, dan setelah itu siswa bisa membaca dengan lancar. Nah, yang ketujuh itu hari pertama minggu ketiga saya mengajar tentang pelajaran IPA lagi. Nah, di situ siswa malah tidak suka lagi dengan IPA, entah kenapa. Lalu saya ajari lagi IPA lagi agar dia bisa tertarik, lebih suka dengan IPA. Nah, setelah pembelajaran dilakukan, siswa sedikit demi sedikit juga mulai suka dengan pelajaran IPA. Mungkin dia merasa bahwa pelajaran IPA itu sulit, maka dia kurang suka dengan IPA. Padahal itu pembelajaran atau pelajaran IPA itu sangat mudah dipahami dengan metode menerapkan contoh-contoh konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di hari yang selanjutnya saya kasih pelajaran matematika. Wow, sangat takut sekali para siswa dengan pelajaran matematika. Nah, saya menerapkan metode bagaimana cara cepat menyelesaikan perkalian maupun pembagian agar lebih menarik dalam pembelajaran ini. Nah, setelah itu siswa lebih sedikit demi sedikit mulai suka dengan pelajaran matematika. Nah, di hari pertama pada minggu yang keempat siswa bosan belajar. Nah, saya itu bingung bagaimana untuk meningkatkan motivasi siswa untuk semangat belajar. Karena sudah beberapa hari tapi kok dia masih bosan, itu saya bingung bagaimana. Terus saya tanya, ingin belajar seperti apa agar pembelajaran itu bisa menarik. Lalu dengan metode bermain atau belajar sambil bermain, siswa itu mulai semangat lagi dalam belajar, meskipun cara lebih banyak menekankan bermainnya dahulu daripada pembelajarannya. Nah, di hari yang ketiga di minggu yang keempat siswa banyak yang belum bisa mengaji. Nah, setelah itu siswa sudah mulai bisa mengaji sedikit demi sedikit. Nah, kenapa saya mengaji lagi? Karena saya ingin itu siswa-siswa dapat mengaji dengan lancar. Karena mengaji itu penting sekali. Pelajaran agama itu sangat penting. Apalagi itu mengaji. Saya ajari tajwid, makharijul huruf, dan lain-lain. Sedikit demi sedikit mereka paham. Nah, sedikit-sedikit juga mereka itu bisa mengaji dengan lancar. Nah, itu tadi merupakan analisis dari hasil kegiatan, dari prakegiatan dan pasca kegiatan selama 3 minggu, yaitu dengan 12 pertemuan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam analisis hasil kegiatan program mengajar yang telah saya lakukan. Ini adalah beberapa foto saat pelaksanaan pembelajaran. Mungkin sekian dari saya. Semoga apa yang telah saya lakukan dapat bermanfaat untuk pendidikan Indonesia di masa pandemi ini. Semoga pandemi cepat berlalu. Semoga kita dapat beraktivitas senormal lagi seperti semula. Tidak perlu memakai protokol kesehatan, tetapi juga tetap berlaku
sehat atau hidup sehat. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.